Para fanboy Iran di Indonesia sepertinya harus menerima dengan lapang dada bahwa Iran sekarang berada di ujung tanduk. Meskipun media-media mainstream di Indonesia memberitakan tentang Israel kalah, anggaran Israel mencapai 48 triliun selama 12 hari perang, Tel Aviv dilanda kehancuran, dan berbagai macam isu lainnya yang seolah-olah Iran memegang kendali atas perang. Namun pada kenyataannya, kalian harus menanggung rasa malu yang sangat mendalam bahwa Iran sejatinya berada di ujung tanduk kehancuran. Kehancuran ini ada beberapa indikasi yang dimana saya akan menjelaskan di video ini bahwa Iran bukan cuma hancur, tapi akan terindikasi terpecah belah. Di sini saya memiliki beberapa fakta yang akan membuat kalian malu, terkhusus fanboy-fanboy Iran yang selalu komentar di video-video saya dengan komentar yang tidak masuk di akal. Lihat itu, yang berani membela Palestina hanya Iran. Iran tidak membela Palestina. Coba lihat, Iran kuat, Iran menang perang. Itu hanya bualan kalian saja, halusinasi kalian, halu kalian itu. Sama seperti Ba'alawi kalian, halu, banyak yang halu. Karena pada sejatinya kalian lihat saja di tabel ini. Di tabel ini terlihat jelas bahwa yang meninggal di Israel hanya 28 orang sampai video ini dibuat, dan itu pun yang meninggal bukan orang-orang penting bagi orang-orang Israel, tapi hanya warga sipil biasa. Meskipun ribuan luka-luka, ya karena memang serangan Iran membabi buta, teman-teman. Babi mereka memang. Babi buta lagi mereka. أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة في النار. Jadi yang diserang itu ke tempat-tempat yang tidak strategis, di jalan-jalan, dia di gedung-gedung yang mengaku menang. Iran mengaku menang, diakui menang sama kalian. Jenderal-jenderalnya, komandan-komandannya, ahli-ahli nuklirnya Iran, milisi-milisi Irannya, garda revolusi Iran, banyak yang mati, teman-teman. Sedangkan di Israel hanya warga sipil yang mati. Dan sekarang Khomeini ini nangis-nangis di depan publik seperti yang saya posting kemarin. Dan setelah nangis-nangis, kemana dia sekarang? Ngumpet. Tuh, menang. Mana ada orang menang ngumpet? Ya, ngumpet katanya di tempat yang tidak diketahui. Tetapi pada fakta kenyataannya, teman-teman, kalau kita berbicara masalah hubungan Iran dengan Israel, pasti orang-orang Israel, terkhusus Netanyahu pasti tahu di mana letak persembunyiannya Khomeini ini. Namun mungkin menurut prediksi beberapa pengamat politik, pengamat perang, Netanyahu masih belum mau untuk mengeksekusi secara langsung Khomeini ini. Karena apa? Ada beberapa faktor, teman-teman. Ada beberapa faktor. Melihat beberapa perpecahan yang ada di dalam tubuh Iran sendiri, sepertinya tanpa dieksekusi pun, seperti Khomeini itu, Iran di dalam masa yang tidak akan lama ini, mereka juga akan terpecah belah. Diberitakan oleh PBB, ya, PBB juga pernah mengungkapkan rezim Iran pernah mengeksekusi sekitar kurang lebih 1.900 atau 1.000 begitu ya, gerakan-gerakan masif pemberontakan terhadap pemerintahan Iran atau Ayatollah Khomeini ini. Jadi ada, teman-teman, di dalam tubuh Iran tersendiri ada terpecah belah. Sehingga apa? Mengkhawatirkan Iran memang berada di ujung tanduk. Karena apa? Ada beberapa masyarakat di Iran, banyak juga, bukan cuma beberapa, ada banyak masyarakat di dalam tubuh Iran yang juga tidak ingin terus-terusan berkonflik dengan negara tetangga. Tetapi memang rezim Iran sendiri, terkhusus Khomeini ini beserta ulama-ulama setannya Iran, memang suka peperangan, suka berkonflik, suka membunuh. Jangan. Jadi kalian sekali lagi ambil buku, pakai pensil atau bolpen, tulis ya, orang-orang Iran itu sudah melakukan penjajahan di Ardus Syam ratusan tahun, ya, ratusan tahun, bahkan kurang lebih 1.000 tahun mereka ketika Syiah ini mulai menggerogoti Ardus Syam. Yang dilakukan orang-orang Syiah jauh lebih kejam daripada orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Orang Iran melakukan penjajahan di Ardus Syam, di Lebanon, di Suriah, di Iran tersendiri, bahkan di Palestina. Orang-orang Syiah Iran pernah bekerja sama dengan Israel, dengan orang-orang Yahudi dalam membantai umat Sunni pengikut Al-Imam Syafi'i. Fakta sejarah yang perlu kalian catat di dalam buku kalian. Ya, puluhan, ribuan, ratusan ribu, jutaan umat muslim Sunni pengikut Imam Syafi'i dibantai habis-habisan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Kemarin ada seorang Syiah di Indonesia, dia YouTuber mungkin ya. Dia YouTuber juga, membuat video. Kenapa orang-orang Iran Syiah itu adalah garda terdepan membela Palestina? Ini ucapan
konyol. Yang dimana ada orang-orang yang dimana memang pernyataan seperti ini akan digembar-gemborkan seolah-olah Iran itu melawan Israel. Padahal tidak, teman-teman. Kalau mereka sekarang mengaku atau mengklaim menang, memenangkan peperangan dengan Israel sampai ngumpet-ngumpet, ya, yang mengaku menang ngumpet, teman-teman, nggak tahu di mana. Takut katanya. Takut mati. Sudah bikin wasiat kemarin akan menunjuk beberapa orang untuk menjadi penggantinya sebagai ayat toilet. Dan di bagian hal itu pula orang-orang Iran berharap rezimnya Khomeini ini, rezimnya Iran yang sekarang bisa tumbang. Agar apa? Ya terjadi perpecahan tersebut. Ya, membicarakan seperti ini memang pelik, yang dimana fanboy-fanboy Iran tidak akan menerima narasi-narasi seperti ini meskipun fakta. Saya memaparkan fakta di sini agar kalian sama-sama melek. Mengaku menang, Iran mengaku menang, Israel mengaku menang. Tapi pada sejatinya yang ngumpet-ngumpet takut mati ya Iran. Ya, Khomeini-nya diumpetin. Takut mati, teman-teman. Karena kalau mati nanti tidak ada lagi orang yang acting nangis-nangis untuk meminta semua negara Islam mendukung dia. Assalamualaikum. تقرأ وتبين السلام عليك حين تصلي وتقنط. صدام به خاک سیاه نشست و به درک اسفل رفت و جمهوری اسلامی شکوفاتر شد. Ya, saya pun mendukung. Saya mendukung Iran sudah. Yuk, lanjutkan perang dengan Israel dan Amerika sampai hancur. Memberitakan terus ya, media-media di Indonesia memberitakan terus kalau yang hancur Israel. Padahal kalau kita menampilkan video di Tel Aviv, tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Teheran. أشهد أن أبا بكر وعمر أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعثمان وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة في النار في النار. Ya, di Teheran ratusan, ya mungkin sudah hampir 1000 sampai video ini dibuat yang sudah mati. Tapi di Tel Aviv hanya berjumlah puluhan, teman-teman. Nggak nyampe 100. Dan yang mati di Teheran, ya orang-orang penting Iran, teman-teman. Dikit-dikit membanggakan Iran. Ya, media di Indonesia memang sangat suka untuk membuai para netizennya dengan berita-berita yang seolah-olah yang menjadi dukungan mayoritas dipuja-puji agar apa? Ya agar ditonton sampai selesai. Kalau saya enggak. Saya akan memaparkan fakta data yang dimana akan membuat pendukung Iran malu, teman-teman. Bukan berarti saya mendukung Israel. Saya mendukung keduanya untuk perang terus seperti Persia dan Romawi dulu perang. Ya, Nabi Muhammad SAW juga tepuk tangan dari jauh. Lanjut perang. Sampai salah satu hancur, setelah itu pemenangnya dihantam sama kaum muslimin. Karena apa? Sudah lemah. Perhatikan pengeluaran senjata mereka ya. Puluhan triliun ketika berperang sekitar 2 pekanan ini. Dan negara Arab ya justru diam. Ya sudah, diamkan saja mereka perang sampai habis-habisan, baru ya getop. Ya, tapi masyarakat Iran pun yang tidak setuju dengan rezimnya, mereka sudah lelah, teman-teman. Ya, masyarakat Iran yang tidak mau berkonflik, tidak mau adanya perang, mereka juga sudah lelah dengan narasi-narasi konyol yang digaung-gaungkan oleh Iran. Ketika menyambut Khomeini, ada narasi-narasi seperti ini nih. Nah, di narasi itu, milisi-milisi Syiah ini ingin melakukan invasi ke beberapa negara Arab, teman-teman, terkhusus Saudi. Pernyataan yang sangat jelas itu, bahwa memang mereka ini visi misinya bukan cuma untuk menguasai Ardus Syam, tapi Jazirah Arab dalam jumlah yang luas. Makanya milisi-milisi Iran Houthi beberapa kali dalam setahun ada beberapa kali serangan ke perbatasan Saudi. Bahkan memang menargetkan Saudi, teman-teman. Dan itu memakan korban. Serangan-serangan Houthi ini ke
kepada perbatasan Saudi itu memakan korban ya umat-umat Sunni. Tetapi ketika Houthi berpura-pura nyerang ke Israel tidak menjatuhkan korban. Karena apa? Yang dirudal hanya bagian lahan-lahan kosong di pinggiran Israel. Sehingga apa? Tidak ada korban sama sekali di Israel. Tetapi ketika Israel membalas Houthi, yang diserang siapa? Yaman. Jemaah yang ingin haji, pesawatnya dibom. Bendera-bendaranya dibom, memakan korban, ya, memakan korban di pusat kota Yaman itu. Tuh, perhatikan baik-baik teman-teman. Cantik, mereka ini main cantik di dalam pura-pura perangnya. Dan sekarang mereka berani untuk mengorbankan rakyat sipilnya, bahkan seperti Iran mengorbankan komandannya dan lain sebagainya, yang berjumlah ratusan beserta ribuan terluka dan kehancuran di tanah Tehran. Sama-sama hancur pokoknya. Ya sudah, kita tetap dukung teman-teman. Kita dukung Iran agar tetap berperang dengan Israel. Sampai habis-habisan. Harry Pras kenapa tidak mau mendukung Iran? Enggak, Harry Pras sekarang dukung Iran untuk terus perang. No, don't stop perang. Don't stop, jangan berhenti. Terus lanjutkan perang. Ya, memang teman-teman, kalau berbicara masalah isu Sunni Syiah, ini tidak akan ada habisnya karena orang-orang Syiah pinter bertakyah sehingga mereka akan menyembunyikan kekafiran mereka. Mereka menyembunyikan kebencian mereka terhadap Sunni sehingga membuat simpatik orang, apalagi sekarang ini. Mereka tengah gencar-gencar yang membuat video pencitraan di media sosial agar orang menganggap Islam yang benar adalah Syiah dan menganggap Islam-Islam yang di Jazirah Arab itu salah. Kenapa? Mendiamkan penjajahan. Dikira orang-orang Iran di dalam menguasai Ardus Syam, mereka tidak menjajah. Pikir pakai otak, ya.